musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital ya, tentunya di Pro 1 RRI Singaraja Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Dialog interaktif terkait persidangan secara elektronik tingkat pertama dan upaya hukum. Kami menghadirkan narasumber Hakim PN Singaraja, Bapak Igusti Made Juliartawan SHMH. Selamat siang Pak Hakim. Selamat siang. Yang manggilnya Aji, nggih? Nggih, dados. Iya, yang lebih keren kan biasanya Kenten Ji, nggih. Nggih. Nggih, sehat Aji? Astungkaro. Astungkaro, luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1, nanti sharing seputar topik persidangan secara elektronik tingkat pertama dan juga upaya hukum. Kalau saya baca di beberapa artikel Niki, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi begitu ya. Dan persidangan elektronik juga dilakukan atas persetujuan dari para pihak dalam suatu perkara setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal kan Tanji. Nggih, silakan Naji pemaparannya. Terima kasih. Persidangan elektronik ini untuk mengikuti perkembangan. Sekarang kan kita zamannya era digital. Nah, untuk itu, untuk memudahkan para pihak, kita Mahkamah Agung punya program mengambil terobosan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Ini juga awalnya kan waktu pandemi itu loh. Kita kan dibatasi. Ada PPKM itu. Nah, ini salah satunya juga akhirnya ada seperti itu, mengambil terobosan untuk melakukan sidang secara elektronik. Di samping juga mengikuti tren sekarang, apa-apa era digital. Era digital, oke. Ya, nah ini sangat dimudahkan sekali dengan adanya persidangan ini. Para pihak tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke pengadilan, tinggal dari rumah. Yang penting sudah punya alamat. Nah, di sini ada yang bisa melakukan itu juga tidak sembarangan. Harus ada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar ini ya udah pasti advokat. Itu dan itu harus diverifikasi
Walaupun advokat tidak semua bisa, harus terverifikasi oleh pengadilan tinggi. Nah, kalau pengguna lainnya Niki bisa kayak instansi itu bisa Nike, atau pribadi yang sudah punya alamat dan diverifikasi oleh pengadilan tingkat pertama. Itu ya semua dari mengajukan pendaftaran perkara itu semua melalui elektronik, nanti diverifikasi oleh pengadilan melalui sistem informasi pengadilan, ditentukanlah biayanya. Nah, itu lanjutlah terus gitu tuh jawab menjawab gugatan udah itu ya. Nah, pada saat sidang pertama ini kalau tergugatnya sudah punya domisili elektronik, ya kita panggil lewat domisili elektronik. Tapi kalau tergugatnya tidak punya, kita pakai panggilan tercatat. Seperti itu. Tetap kita melalui itu dulu. Nah, setelah dia datang pada sidang pertama, baru ditanyakan mau enggak. Tapi kalau pengacara harus, tidak ada istilah tidak mau. Kalau sudah pakai advokat atau kuasa hukum tergugat ini mau enggak mau harus mengikuti sistem itu. Dia harus bersidang secara elektronik gitu, dan itulah nanti kan diverifikasi juga didaftarkan yang jelas seperti. Tapi kalau pengguna lainnya atau masyarakat biasa, ya itu kalau dia tidak setuju, ya tetap dia memberikan dokumen-dokumennya itu kayak jawaban, dupliknya, bukti suratnya, tetap nanti orang kami yang mengunggahnya. Orang kami yang mengunggahnya, nanti penggugatnya bisa melihat di sistem informasi penelusuran itu. Berarti Niki yang persidangan elektronik kan baru tahun 2020 bisa dikatakan seperti itu ya, Ji ya. Ini apakah efektif, Ji, untuk kedepannya Kenten? Kalau ada persidangan, apakah tidak nanti mungkin kendalanya semacam miskomunikasi atau seperti apa? Dan ini juga perlu pemahaman gitu kan, Ji, ke masyarakat. Ya, kalau mungkin awal-awal kaget ya kita ya, karena ya namanya perkembangan teknologi ya, orang itu tidak semua, jangankan orang biasa, masyarakat biasa, orang yang berpendidikan pun belum tentu juga paham kan seperti itu. Kita pun di pengadilan selalu ada sosialisasi, ada perkembangan lagi tentang sekarang sistemnya begini, ada lagi sosialisasi gitu. Nah, itu makanya dari tahap awal kita begitu sidang pertama itu kan penggugat udah punya domisili pasti, dari melalui email lah kita panggil melalui itu, dan efektif dan cepat. Satu misalnya dia sibuk, kalau dia datang dari Denpasar ke Singaraja dengan waktu gini hanya untuk menyerahkan gugatan aja kan, waktu, biaya. Nah, di sana kemudahannya, Ji. Ya di sana dia efektifnya, di sana efisien juga, biaya juga kan. Kita menerapkan asas trilogi itu, sederhana biaya ringan. Sederhana biaya ringan. Gitu kan. Nah, kalau dia sudah melakukan dengan secara elektronik, dia dari rumah tinggal tek kirim dokumennya. Nah, dokumen itu kita verifikasi, hakimnya yang verifikasi. Kalau baru awal kan di bagian PTSP itu, bagian kepanitraan lah, itu diverifikasi, sudah oke, baru nanti berkas-berkasnya itu, dokumennya itu dilihat, saya panggil tergugatnya ini tidak punya domisili elektronik, panggilan tercatat. Itu begitu sidang pertama, saya cerita sidangnya ya. Sidang pertama datang, disitulah kita memberikan minta persetujuan. Seperti saya bilang tadi, kalau advokat tidak perlu persetujuan, otomatis harus ikut. Gitu. Karena untuk itu kita sampaikan efektifnya, tak perlu datang lagi, apalagi misalnya dia sakit pun dia masih bisa kan, gitu, dari rumah tinggal gini. Nah, itulah kita minta persetujuan dari tergugat dan dia mau, aman. Dari mulai jawab menjawab, mengunggah bukti surat, itu semuanya dilakukan secara elektronik, dari rumah bisa mengunggah dokumennya. Tapi surat-surat itu kita verifikasi. Kayak misalnya ya, gugatan jawaban kita verifikasi dulu. Setelah kita verifikasi, baru kita teruskan ke lawannya. Begitu selalu gitu. Selama kita belum verifikasi hakimnya, lawan tidak bisa melihat, tidak bisa membuka, tidak bisa juga menunduk. Berarti ada privasinya juga, Ci ya. Tapi itu gampang kok. Begitu kita hari jadwal persidangan set, verifikasi Bu. Jawaban udah cek, set, kita verifikasi, jalan, udah bisa dibuka sama dia. Bisa diakses. Dengan itu dia udah siap dengan repliknya, tanggapan balik itu terhadap jawaban tersebut. Nah,
itu kita verifikasi juga lagi. Nah, baru nanti tergugat lawannya bisa juga melihat, mengajukan lagi. Setelah semua sistem itu kita sampaikan di SIP itu, sistem informasi penelusuran itu gitu loh. Itu nanti agenda berikutnya penundaan kan ada sana. Makanya para pihak itu harus tetap update melihat. Gitu disampaikan juga, muncul di gininya dia kok di emailnya gitu misalnya. Agenda berikutnya adalah mengunggah bukti surat. Nah, surat-surat ini juga sudah harus lengkap bukti-buktinya. Sudah dicapos sebagai surat bukti lah, ada materainya, itu diunggah, kita verifikasi, nanti di persidangan diverifikasi lagi. Nah, begitu juga dalam pembuktian saksi, kalau memang saksinya misalnya tidak bisa hadir, biasanya kalau pembuktian saksi kita masih hadir, tapi bisa juga lewat telekonferensi, lewat sistem gini ya, kita punya command center juga untuk bisa melakukan dengan jarak jauh, karena saksinya sibuk, tapi bisa memberikan keterangan gitu kayak telekonferensi itu bisa. Tapi kalau memang hadir ya kita periksa di persidangan. Nah, itu juga selesai itu kalau ada tambahan bukti surat lagi diupload. Gitu. Kesimpulan upload juga. Intinya mereka ini datang hanya pada saat sidang pertama. Oh gitu. Iya, sidang pertama datang untuk minta kesepakatan, persetujuan untuk gini. Kalau para pihak datang kita mediasi dulu seperti tadi kan pengertiannya. Setelah gagal baru mediasi. Baru elektronik. Oh, baru elektronik. Gagal mediasi maksudnya kan. Elektronik itu. Selama mediasi kan hakim yang lain yang ini kan. Itu bisa bertemu. Nah, setelah itu udah enggak ketemu. Putusan enggak ketemu. Itu praktis itu kalau, dan itu sudah jalan. Udah jalan. Kan ini cuma dalam hal pemeriksaan saksi aja kita yang masih tatap muka. Oh. Iya. Kenapa mesti tatap muka gitu, Ji? Di mana tingkat kesulitannya? Karena gini ya, kadang-kadang kalau untuk pemeriksaan saksi kita itu kadang-kadang kendala jaringan. Oh gitu. Pada saat kita bertanya, pengalaman saya ya. Iya benar, yang pertama kalau blank spot begitu ya, itu, Ji ya. Kita sering belum lagi listrik mati, kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi pernah nggak terjadi kasus seperti itu, Ji? Saya sebelumnya pernah melakukan seperti itu. Nah, itu kendalanya sinyal. Itu sinyal di sana. Di kantor kita memang siapkan sarana untuk, tapi kan di sana di yang mengajukan saksi itu, penggugat itu atau tergugat itu kan itu apakah bagus jaringannya di sana. Itu kendala. Nah, akhirnya kita kan jadinya kadang-kadang itu udah selalu coba diulang. Jadinya gimana ya? Ya udahlah, untuk saksi masih, tapi kalau memang menghendaki ada pingin telekonferensi boleh, itu tidak masalah gitu. Tapi biasanya saksi masih kita periksa secara langsung offline, ya, offline kenten yang lainnya untuk semua, kendala sinyal. Kendala itu iya. kadang-kadang suara nggak kedengeran, kan begitu. Itu seringnya begitu, nggak dengar apa gitu. Iya. Itu sarana prasarana juga harus didukung kan. Kalau kami di pengadilan sih sudah oke gitu loh. Untuk melakukan seperti itu sudah tidak ada masalah. Iya. Tapi kira-kira apa saja ya, Ji, yang mesti diperhatikan terkait dengan persidangan secara elektronik selain dengan sinyal yang memadai? Sinyal ya, sarana pendukung kayak yang jelas sarana pendukung itu ya harus nggak ada masalah apa sebenarnya. Nggak ada masalah. Iya. Paling itu aja, jaringan atau jangan listrik mati ya itu. Sudah nggak ada masalah. Aman aja kalau memang sudah ya, kalau jaringan itu hanya memperlambat aja. Dari kita tanya sekali akhirnya coba diulang yang tadi kan, itu aja kendalanya. Dari bisa kita periksa 1 jam bisa 2 jam, mungkin hanya itu aja. Niki, persidangan elektronik yang sudah dilaksanakan oleh PN Singaraja apa saja ya, Ji ya, kasus-kasusnya? Perdata. Perdata itu semuanya itu ya sudah elektronik. Perdata. Semuanya sudah elektronik, Ji ya? Perdata semua, gugatan itu perceraian, wan prestasi, PMH. Pokoknya perkara perdata untuk di PN Singaraja secara elektronik.
Oke. Dan memang harus gitu. Harus loh. gitu ya. Iya, Oke. untuk penggugat itu harus gitu mengunggah secara elektronik, nanti pada saat persidangan aslinya ditunjukkan. Sidang pertama itu atau pada saat plus verifikasi bukti surat. Nah, kita minta dilihatkan aslinya. Apa bukti surat yang sudah diajukan sama pihak itu kita cek, verifikasi dengan tanda tangan manual kita. Yang sebelumnya sudah mereka upload unggah. Pada saat berikutnya pada saat sidang verifikasi itu kita langsung tandai plus keterangan saksi di sana. Hanya itu aja, pada saat itu aja bertemunya gitu. Bagusnya begini lagi Bu ya. Nah, kalau misalnya perkara yang menarik perhatian masyarakat, apa itu ya kira-kira yang menarik perhatian masyarakatnya, Ji? Perkara napi biasanya kayak masalah sengketa desa adat, pertapal batas. Nah, kalau sidang elektronik kan mereka tidak perlu datang ke kantor. Tidak was-was ada demo. Oh ya, benar-benar untuk menghindari hal itu ya. Kan bawa massa biasanya gitu ya, Ji ya. Iya. Kayak sidang masih offline dulu kan setiap persidangan hadir. Iya. Banyak, rame. Oke, ada plus minusnya juga, Ji. Iya. Itu rame mereka gitu, belum ribut, belum kotor lagi, Iya. belum gini kan. Gitu. Belum lagi kan banyak masyarakat ya maaf ya buang sembarangan sampah gitu. Betul. Nah, adanya persidangan elektronik ini meminimalkan itu juga gitu loh. Karena mereka tidak perlu hadir. Kadang-kadang mereka datang, loh kapan sidangnya ini kok belum sidang? Oh, kita sudah secara elektronik kok sudah gini kan, hanya jawab menjawab gitu. Disaksi aja akhirnya mereka langsung rame gitu. Kesimpulan putusan. Nah, kadang-kadang yang pada saat putusan inilah yang sering gini Bu, rame kalau mereka kan pingin tahu apa gininya, kadang-kadang bisa bikin ribut. Nah, dengan adanya putusan secara elektronik, nah itu meminimalkan itu juga. Iya benar. Efisien, iya itu sederhana, singkat biaya. Intinya meminimize ya, minimize hal-hal yang Iya. sebelumnya pernah terjadi seperti keributan, gampang gitu. Emosi gitu yang ya. Yang menang sih pasti enak, yang kalah kan itu. Nggak mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi melalui Zoom gitu ya, Ci ya. Makanya itu yang bikin lebih efisien. Banyak dibantu lah gitu. Kita juga di ruangan bisa verifikasikan. Iya benar-benar. Kalau verifikasi langsung bukti surat baru kita di persidangan karena pihak hadir. Oh gitu. Ya, untuk verifikasinya. Karena pada saat verifikasi bukti surat langsung ke saksi kalau dia membawa saksi. Gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya dia pingin saksinya diperiksa secara audio visual, secara teknologi, ya kita ladeni juga. Gitu. Pokoknya kita semua ini kan kepentingan para pihak. Kita akomodir. Maunya gimana? Oh, saya mau periksa langsung gini-gini. Oh ya. Tapi yang hal-hal yang sudah ditentukan harus elektronik. Gitu. Berarti kalau sudah mendapat verifikasi dari link nih ke mantan yang langsung standby. Kita semua punya gini ya, password. Gitu. Punya panitra punya. Gitu. Itu udah tinggal di perkara ini. Sekarang kita udah ada bisa dilihat. Itu aja kita tidak perlu lagi sidang turun. Yang jelas praktis ya. Iya, hanya saja diperhatikan seperti sinyal kan ya, mati lampu. Dan satu hal lagi yang sampaikan, untuk pihak yang tidak mengerti itu datang aja ke pengadilan, nanti dibantu oleh orang pengadilan. Pasti itu minta tolong dong diunggahkan. Yang penting dibawa dulu di suratnya itu, atau apa jawabannya, repliknya, dupliknya, nanti apanya, minta tolong. Saya minta tolong diunggahkan. Karena semuanya pasti akan diunggah. Begitu ada banding, itu yang akan kita serahkan. Gitu. Semuanya secara elektronik. Semua secara elektronik, ya betul, mengikuti perkembangan zaman ya. Oke. Dan mau kita harus
berkembang. Iya, Kan selama betul. ini Supaya banyak tidak yang ketinggalan praktek. gitu ya, Iya. Ji ya. Nggih. Ya dari kita yang nggak ngerti ini mau nggak mau Iya, kan benar harus belajar, iya, mempelajari gitu ya. harus melek Bener, harus melek teknologi. teknologi. Melek digitalisasi Iya, begitu ya, Ji ya. melek. Tapi apapun kendalanya itu sudah bisa teratasi, Bisa, Ji ya, Genten. Ya kalau di pengadilan sih hampir nggak ada kendala. Nggak ada kendala, Ji. Aman, Mm-mm. kita aman. Oke. Gitu. Tapi Kadang-kadang kalau gini juga kendala itu terjadi pada saat maintenance. oh Itu gitu. memang ada pemberitahuan. Iya, iya. Lagi maintenance ini gitu. Ada peningkatan ini kapasitas itu sering ada gitu. Jadi dari kan kemarin ada keluhan misalkan temuan lemah gininya ini kurang gini dievaluasi lapor ke pusat akhirnya ditingkatkan apa bahasanya itu ya PS-nya atau apanya lah ditingkatkan supaya lebih ya bagus. Nah kalau ada seperti itu ya kita permaklumkan lagi ada gangguan kan seperti itu bisa tolong besok diginikan diunggah gitu. Ya itu dah sering terjadi kan begini. Pak saya sudah upload kok nggak mau ya. Oh Kok gitu. nggak bisa padahal saya sudah. Mungkin filenya terlalu besar Nah, gitu atau itu gimana kadang-kadang diubah seperti ke itu. Terus dia ngomong saya sudah upload semua yang munculnya satu. Ada juga kadang-kadang Oke. salah upload. Nggih, nggih. Paling kan tak masalah itu. Nggih. Kita bisa langsung bantu perbaiki oleh teman-teman di kantor. Langsung diarahkan gitu ya, Ji. langsung diarahkan. Dalam hal waktu dia itu ngupload mungkin salah. Begitu dia datang ke persidangan itu nanti di sana ada nanti diperbaiki ya di depan. Gitu. Pak ini Bapak kurang kok ada 5 alat bukti surat cuma kok yang muncul cuma 3 misalkan. Nanti selesai sidang ini ke depan ya minta tolong ya orang depan nggih. untuk beres dah. Beres ya. Jadi Gitu. masyarakat jangan khawatir Nah, gitu ya. jangan Andai kata, khawatir. waduh saya nggak bisa ini menggunakan IT sudah ketinggalan atau mungkin sama sekali. Lawang handphone aja kan tidak Android ya bisa dikatakan demikian, Ji ya. HP-nya mungkin contohnya HP jadul harus belajar lagi begitu ya. Setidaknya dari keluarga yang bisa membantu ya. Intinya datang aja ke kantor kalau betul-betul nggak bisa. Oh Di kantor begitu, dibantu iya. pengadilan. Oh nggih, nggih. Ya, itu Nggih. aja intinya. Nggih. Datang ke kantor gitu. Pasti nggak ada yang nggak gini. Yang penting dia Pasti mau dibantu aja, kan Ji iya. ya. Dibantu Nggih, pasti. siap. Oke, ya. Yang pastinya hak dan kewajiban pengguna layanan niki harus terdaftar dulu ya, Ji ya. Pengguna berhak menggunakan layanan administrasi perkara elektronik gitu ya. Wajib juga memiliki domisili elektronik. Pihak nih ke penggugat itu dari awal harus punya dia karena kita panggilnya secara elektronik. Kalau tergugat baru kalau langsung di gugatan itu sudah dicantumkan domisili elektronik oleh penggugat, kita panggilnya secara elektronik lebih cepat. Tapi kalau tidak masih pakai alamat biasa kan, yang alamatnya desa Tejokulo gini-gini, kita pakai surat tercatat. Gitu aja. Nanti begitu datang dia baru kita tanyakan, saya setuju buat dia domisili elektronik melalui emailnya. Atau kadang-kadang pernah terjadi begini, ibu-ibu yang tidak masih buta tentang begini dia pakai HP ponakannya. Ampun Ji lewat dekatkan dengan mic. Dia pakai HP ponakannya. Oh yang gitu ya. Android Ini kampun itu kan ada dipinjam. keluarganya Ya, membantu ada gitu keluarganya ya. membantu gitu. Untuk lebih praktis. Semuanya ini bikin efisien, efektif, praktis, tidak perlu datang kasihan, apalagi yang jauh gitu. nih kok ya, 2 jam perjalanan ini. Hanya untuk menghadiri sidang gitu. Apalagi hanya untuk menyerahkan jawaban atau hanya untuk menyerahkan duplik, replik. Itu kan sidangnya sebentar ya. Iya, hanya menyerahkan di situ. Nah, itulah kendala itu ada temuan seperti itu kalau terobosan sidang seperti ini. Pokoknya silahkan unggah gitu. Kalaupun tidak datang ke kantor, minta tolong di kantor desa. Kan bisa. Pak desa ada mana? Sekarang kan semua punya WiFi. Setiap wantilan kantor desa kan ada WiFi-nya itu saya tahu itu ya ada WiFi-nya, makanya kayaknya tidak susah untuk masyarakat itu.
bisa minta tolong di kantor desa untuk Oke. mengunggahkan, tolong dong unggahkan. Ya, yang penting ngomong aja. Cuma Iya. kadang-kadang kan orang tuh malu. Iya. Ditahuin berperkara kan Oh begitu. gitu. Oh di sana saja sih sebenarnya Ya, lebih ke itu privasi dia, gitu itu ya Ji ya. privasi, apalagi perkara cerai ini kan privasi buat mereka. Tapi kira-kira kasus yang paling banyak ditangani oleh PN Singaraja kasus napi ya Ji yang Nah, sekarang ini terjadi. yang baru saya omongkan. Oh, kasus banyak. cerai. Oh, Iya. perceraian. Kemarin aja ada 640. 640 itu dalam Itu kurun cerai waktu aja, setahun. Kita setahun. hitungannya kan setahun. Oh gintan Itu gengge. cerai aja loh. Hmm. Belum perkara. Kita kan ribuan di sini perkaranya. Gitu. Kita pengadilan negeri kelas 1B yang jumlah perkaranya 1000 sampai 2000. Nah, sekarang 60 mungkin 70% itu perceraian. Gitu. Wow, lumayan tinggi ya Ji ya Tinggi kasus banget di perceraian. sini. Saya aja Itu kaget. apa kira-kira penyebabnya kalau Aji simpulkan dari persidangan itu? Kalau dari beberapa kasus yang tangani itu ya paling-paling ada KDRT. Oh, gitu. ini ke Karena penyebabnya. ekonomi akhirnya ke KDRT. Ya cekcok itulah paling banyak cekcok itu. Itu aja sih. Ya ada beberapa yang karena kasus narkoba suaminya akhirnya itu digugat, tapi itu kan skupnya berapa persen aja. Yang banyak sih yang KDRT itu. Ya cekcok. Itu aja. Oke. Ya, itu ada tingkatannya Ji ya kalau persidangan secara elektronik. Tingkat pertama sampai Ada. dengan upaya Ya, hukum tingkat gitu ya. pertama banding, tingkat kasasi ada, semuanya ada. Iya. Banding tapi masih ranah perdata aja. Masih perdata. Banding juga perdata gitu. Perkara-perkara yang saya bilang tadi PMH, wan prestasi gitu. Ya, upaya hukum semuanya ya ke PN juga tetap gitu. Oke. Dan yang pastinya administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik ini seperti apa Ji terkait pembayarannya? Oh, ini nanti dia kan mengajukan dulu, mendaftarkan, mengunggah, daftarkan gugatannya, nanti dicek oleh orang kami, oleh panitra di panitra di kesekretariat di bagian PTSP lah, dicek, diperhitungkan, oh biayanya segini. Nah nanti disampaikan melalui sistem SIP kita, disampaikan oh biayanya segini, dia bayar nanti ke BRI gitu. Dia bayar juga melalui transfer bisa, kan ada banking ya seperti itu. Penentuannya kan beda-beda gitu. Tapi rata-rata biaya perkara itu enggak banyak, kok enggak sampai 500-an gitu. Ya dicek dulu. Kita cek dulu. Oh, dia biayanya segini. Kan dilihat panggilannya kemana kan. Kalau dia ada domisili elektronik si tergugat, ya mungkin biayanya tidak ada kan begitu. Dan arti biaya panggilan bukan biaya. Tapi, karena PNBP tetap, materai tetap. Oh nanti, gitu ya. Iya, biaya redaksi untuk pengadaan berkas itu ada. Panggilannya ini yang bikin dulu itu yang masih manual itu yang bikin biaya muka itu kan panggilan. Tergugat datang tidak datang, tergugat lagi datang tidak datang, itu kan biaya manggil gitu, karena sekali panggilan itu kena biaya dan itu pun dihitung radius zona 1, zona 2, gitu. zona 3 sampai 300 sekali panggil. Nah sekarang kalau ada domisili elektronik udah jelas, tidak ada biaya panggilan, itu ringan jadinya gitu. Paling-paling kenanya PNBP, materai itu yang wajib memang gitu. Itu dihitung semuanya. Oh ini masih nih alamatnya belum jelas, masih pakai surat tercatat. Surat tercatat kan lewat pos kita. Memang kita kerjasama ya kan enggak banyak juga. Paling biayanya berapa? 10.000, 15.000 sih. Kemarin saya lihat sih ada biaya 17.000 panggilan ini khusus untuk panggilan. Gitu. Nah, dihitung-hitung slide misalnya tapi dia biasanya dulu sih global banyak. Nanti ada perhitungannya dikembalikan. Kalau udah selesai, kalau udah putus, ada sisa ya pasti dikembalikan gitu. Kalau ada kurang ya diminta juga. Gitu. Iya. Ya, itu by sistem semuanya dicek. Gitu. Ada juga layanan pembebasan biaya perkara ya, Ci? Ada. Pembebasan biaya perkara ini bagi orang-orang yang tidak mampu. Mereka mengajukan dulu
mengajukan permohonan Oh, di gitu. diunggah, atau ke kantor dia mengajukan, nanti orang orang kantor mengunggah permohonan tersebut. Nanti itu meliputi permohonan bahwa mohon untuk tidak dikenakan biaya gitu, berperkara secara cuma-cuma. Itu pun harus ada lampirannya, tidak hanya permohonan itu, ada surat keterangan tidak mampu Dari kantor desa, ya, oke, ada iya, iya. persyaratan apa, nanti diteruskanlah ke bu ketua kami, ketua pengadilan melihat, cek di ACC, dah dapat gitu, itu ya melalui sistem juga gitu. Makanya semua harus ngecek, gitu. Terutama kepaniteraan, sekretariat itu selalu harus cek. Nah itu kan di bagian PTSP semuanya disampaikanlah ke pimpinan, oh ini ada begini dicek, diteliti berkasnya, disetujui, sudah. Nah biaya itu nanti di-cover oleh anggaran. Kan biaya panggilan tetap ada, biaya pengadaan berkas, materai itu kan ada. Nah itu anggaran yang menanggulangi gitu. Kalau dari pihak udah free. Ya, nanti upaya hukumnya itu seperti apa aja? Pendaftaran upaya hukum yang dilakukan melalui SIP begitu? Iya, melalui sistem informasi perkara itu. Ya kalau dia tergantung upaya hukumnya. Upaya hukumnya maunya apa? Kayak kalau Perstek tidak hadirnya tergugat, ya dia melakukan perlawanan. Oh gitu. Ya kalau sekarang hadir, para pihak tidak terima dengan putusan pengadilan, banding gitu. Perlawanan, banding atau apalah, ya itu wujud bentuk-bentuk upaya hukum itu diajukan di sini, di pengadilan pertama, tingkat pertama. Nanti pengadilan pertama meneruskan ke pengadilan tingkat banding gitu. Pendaftaran upaya hukum juga meliputi perlawanan gitu tadi ya Ji ya. Kalau tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan Perstek gitu ya. Perstek itu tidak hadir. Tidak hadir ya. Tidak pernah hadir dari awal si tergugat itu. Nah, itu kan alamatnya tidak elektronik biasanya. Banyak kan yang tidak elektronik. Makanya ya kita tetap panggilan itu pakai surat tercatat. Nah, itu kan biaya itu gitu. Walaupun tidak banyak sih biayanya. Kalau dulu biayanya banyak, dalam arti bukan banyaknya, radius 100.000 per sekali panggil. Sampai manggil 3 kali udah 300. Belum PNBP, belum pengadaan berkas kan begitu. Nah kalau sekarang pakai surat tercatat kan lewat pos kan enggak banyak, apalagi kita ada MOU dengan kantor pos. Ringan. Ya, ringan gitu ya. Untuk pendaftaran perkara itu seperti apa Ji? Apakah memilih pengadilan yang berwenang atau bagaimana? Ya, awalnya ya pihak yang merasa berkepentingan atau kita contoh mengajukan gugatan cerai. Nah, penggugat ini ya milih dia domisilinya si tergugat di mana. Misalnya kalau di PN Singaraja, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Singaraja kayak di Jokulo misalnya, di Banjar, ya dia harus mengajukannya ke Pengadilan Negeri Singaraja. Dia pilih itu Pengadilan Negeri Singaraja. Nah, nanti di sanalah mulai dia gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa dia walaupun dia tinggal di Gianyar, terus ngajukannya di Gianyar nggak boleh. Tapi dalam hal tertentu ada. Oh gitu ya. Ya. Bisa di tempat tinggalnya penggugat bisa, tapi ada persyaratannya. Tapi pada intinya gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Nah, tempat tinggal tergugat itu meliputi wilayah hukum pengadilan apa? Oh, harus ke sana. Harus ke sana. Oh, gitu. Pengadilan itulah yang berwenang. Gitu, bukan berdasarkan aktenya. Gitu. Lalu menggugah begitu ya dokumentasinya, administrasinya. Ya. Semua diunggah itu. Kalau penggugat pakai kuasa, ya surat kuasa dari gugatannya gitu. Semua dokumen-dokumen itu harus diunggah. Lampiran surat kuasa kayak kartu anggota, sumpah, pengacara itu, advokat itu dia harus unggah. Itu tetap nanti sidang pertama hadir itu
itu kita verifikasi lagi, minta aslinya dilihat. Iya, untuk tahapan pendaftaran perkara oleh pengguna layanan nikah kira-kira apa saja ya Ji ya? Ya itu memilih pengadilan, menginput data pihak, ya itu oke. mengunggah semua yang tadi disebutkan. Nah itu dihitung biaya-biayanya, perhitungan. Setelah tahu baru bayarlah. Setelah bayar mulai proses itu. Ya karena bayar itu yang menentukan penomoran itu. Setelah bayar baru dia dapat nanti perkara nomor ini sudah terregister dalam perkara itu. Misalnya perkara nomor 23 PDTG 2004 PNSGN. Nah itu sudah didistribusi, sudah ditentukan dan nanti hari sidangnya itu oleh majelis panggilan gitu. Jurusita itu nanti panggil. Kalau dari penggugat seperti tadi ya melalui elektronik gampang, langsung nyampe panggil. Tapi kalau yang tidak ada tergugat itu ya surat tercatat. Oke. Kalau panggilan dan pemberitahuan itu seperti yang tadi Aji bilang jurusita gitu ya. Jurusita pengganti. Oke. Dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, itu seperti apa nanti Ji? Apakah yang sudah tercatat atau bagaimana? Ya itu, kalau tidak memiliki domisili elektronik ya tetap seperti biasa kita panggilan. Oh gitu. Ya. Melalui pos surat tercatat itu. Nah, surat tercatat ini pos yang menyampaikan gitu, pos yang mau mengirim ke sana. Kalau tidak ketemu ya ke kantor desa, itu aja biasa. Ya, nanti kalau ketemu orang yang bersangkutan dan datang orangnya si tergugat ini, sidang pertama datang, di situ kita mintakan persetujuannya. Kalau ini orang biasa ya, kalau tadi kan sudah saya bilang, kalau pengacara otomatis tidak ada istilah tidak mau, harus elektronik. Kalau orang biasa yang tidak punya domisili seperti itu, kita minta persetujuan, mau enggak? Gitu. Oh ya saya mau. Kalau mau sudah proses elektronik lah kita. Gitu, mulai dia menjawab, enggak ya, kita mediasi dulu dia. Kalau datang itu kita mediasi, begitu gagal baru kita mintain persetujuannya. Gitu, persetujuan untuk sidang secara elektronik. Oke, persidangan secara elektronik begitu ya. Perkara yang didaftarkan secara elektronik, persidangan secara elektronik juga dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal gitu ya Ji ya. Dalam hal tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik. Oh, ada juga begitu Ji ya. Dalam hal tergugat tidak setuju. Ada. Oh, ada gitu. Ya. Yang jelas tergugat yang tidak, kita mintakan persetujuan ini kan kepada tergugat yang orang biasa, dalam arti bukan pengacara. Gitu. Kalau pengacara kan sudah mau tidak mau gitu, harus. Nah, kalau masyarakat biasa kita mintakan persetujuan. Kalau dia tidak mau ya sudah, tidak jadi sidang elektronik untuk si tergugat tersebut. Gitu. Si penggugat tetap dia pakai gini, pakai elektronik dia. Nah itu kita print. Misalnya gugatannya apapun, produk-produk yang diunggah oleh penggugat, ya kita kasih ke tergugat, sampaikan. Nanti panitera dari dokumen-dokumen miliknya tergugat itu yang dia buat secara manual, diunggah juga tetap nanti oleh panitera kami. Gitu, tetap harus diunggah. Kalau ada upaya hukum banding, biar tidak lagi nganu berkas manual begini. Gitu, dokumen yang terkirim. Nah, sebelum bisa mengirim dokumen itu dengan yang tidak setuju sidang elektronik kan harus diunggah. Panitera lah yang mengunggah itu. Gitu. Makanya kita minta dokumen-dokumen itu. Dia tidak setuju kan, tapi tetap dia membuat jawaban, membuat duplik, gitu loh, bukti surat, dia serahkan di persidangan, nanti diunggah oleh panitera kami. Gitu. Oke, gitu ya. Itu paling lambat sebelum jadwal sidang aja. Sebelum jadwal sidang, biar kita pada saat sidang sudah gini, gitu, sudah tahu, sudah lihat gitu, supaya tidak menghambat sidang juga. Kalau pada saat sidang
nanti makan waktu jadinya. Makanya sebelum sidang biar panitranya kan mereka laporan saya sudah hadir, saya sudah datang nih. Wah agendanya begini Bu, mana gininya? Biar diunggah nanti. Oke, dokumen-dokumennya, iya. Oke, yang Makanya pasti. kita sekarang gini apa? Hakim-hakim itu ya bawa laptop ke ruang sidang. Oh, sebelumnya Iya. tidak ya, Ji? Oh, sebelumnya enggak. Oh, gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Oh, iya. Sekarang karena persidangan elektronik wajib bawa laptop. Oh, Hakim gitu. anggota minimal harus gitu. Kalau ketua majelis kan lagi memimpin sidang kan Hmm. bisa. Gitu. Makanya anggota siap selalu harus bawa laptop. Gitu. Walaupun tidak setiap saat persidangan itu memverifikasi, ngecek itu ya bawa aja, siapa tahu kan. Oh ya sidangnya sekarang gini, coba buka perkara nomor gini. Oh belum, masih kosong. Oh upload dulu ya, gitu bahasa kita. Oh sudah, kalau sudah sesuaikan. Iya. Cek sesuai asli, valid tidak valid kan bahasanya begitu. Iya. Oke, kita sambil ngobrol juga menantikan atensi pendengar ya, Ji ya. Oke. Di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 Perbincangan kita di siang hari ini pendengar, persidangan secara elektronik atau tingkat pertama dan juga upaya hukumnya bersama narasumber Hakim PN Singaraja Aji Igusti Made Juliartawan SHMH ya. Selain di 24644 sekali lagi kami sampaikan Anda bisa ke WA Pro 1 di 08113999 Dan terkait dengan topik siang hari ini Aji, untuk tahapan juga sudah disampaikan ya Ji ya, secara litigasi begitu ada ya Ji ya. Iya. Itu mediasi, persidangan tahap pembacaan gitu ya, gugatan dan jawab menjawab, intervensi pihak ketiga secara elektronik, sidang pembuktian secara elektronik, saksi, kesimpulan dan juga putusan elektronik. Perkara yang dilaksanakan secara elektronik, e-court begitu ya Ji ya, berperkara di pengadilan E-court secara itu daya elektronik pengadilan secara Oke, elektronik. iya, siapa saja yang bisa menggunakan e-court tentunya selain pengguna terdaftar advokat, Ada pengguna lainnya. ada pengguna lainnya non advokat begitu ya itu Ji ya. non-advokat, kayak instansi, kayak BPN kan paling sering itu. Oke. Jadi turut tergugat, kayak notaris juga. Gitu. Nah yang itu kan bisa itu jadi kita pengguna lainnya itu ya punyalah pasti alamat elektronik pasti punya dia. Nah ya, itu kira-kira apa perbedaannya Ji e-court dengan e-litigasi gitu ya? Itu mungkin ada perbedaan atau bagaimana? Litigasi e-court itu bukannya masalah bahasa ya? Oh, e-litigasi ini merupakan perluasan dari e-court gitu ya Ji ya. Oke, tidak hanya administrasi saja ya. Oke. Namun secara penerapan elektronik ya. Secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Kira-kira apa ya kelemahan e-court, sarana prasarana begitu tadi juga Ji ya, blank kayaknya spot. sih begitu, sarana prasarana aja sih. Kalau kita sih sudah lengkap semua di sini. Ya. Di Pengadilan Negeri Singaraja itu sudah siap. Undang-undang Ya. Dan memang begitu, sebelum kita menerapkan ini ya mau tidak mau sarana prasarana harus sudah siap. Berarti surat bukti, surat elektronik itu bisa dipakai surat bukti ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dokumen-dokumen Itu bisa dipakai. Iya. Oke. Ya surat kan itu bukti itu. Baik. Berarti sah ya Ji ya? Bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah Bisa. dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Langkah-langkah tadi sudah Haji sampaikan begitu ya, untuk pendaftaran melalui e-court pada pengadilan. Berarti e-court ini untuk berdata ya Ji? Berdata. Kalau pidana nggak bisa Pidana ya? belum. Oh gitu. Pidana itu hanya masih dalam bentuk kayak permohonan surat penyitaan, penggeledahan, itu baru masih melalui sistem. Tapi kalau untuk sidangnya belum. Tapi kalau yang upaya hukum kasasi peninjauan kembalinya sudah pidana. Gitu. Untuk persidangan di tingkat pertama pidananya belum. E-courtnya secara Belum ya e-courtnya ya. e-court itu belum. Oke.
Jadi semua ekor itu bisa Ji ya, di pengadilan-pengadilan mana saja? Semua peradilan umum, karena saya kan di peradilan umum itu untuk perkara perdata Ekor ya, semua. harus Ya. gitu. Karena ini kan kebijakan pusat harus melakukan seperti itu gitu. Cuma memang dalam hal tertentu kayak pemeriksaan saksi itu masih kita pakai manual karena kan menghadirkan orang. Ya. Kalau yang lainnya kan hanya berupa dokumen, kan gampang gitu. Oh gitu. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ya kalau memang tidak bisa dihadirkan secara audiovisual, kan begitu, telekonferensi, hanya itu aja. Gitu. Iya. Dan yang pastinya memang persidangan elektronik ini ada proses persidangan lanjutan nih Ci. Ya itu, yang kayak tadi kan awalnya kan sidang itu tidak sekali, tidak bisa selesai sekali. Kalau perdata biasanya berapa kali sidang Ci? Tergantung. Oh tergantung. Ya. Tergantung apanya Gini nih, kasus atau gimana nih? Permohonan itu bisa sekali, karena permohonan kan sifatnya sederhana, itu sekali aja. Mengunggah dia sebelumnya sudah diunggah, pada saat hari sidang kita verifikasi, dia datangkan saksi, udah selesai bisa, karena tidak ada lawan, bukan sengketa. Nah, tapi kalau gugatan, kalau ada sengketa perkara itu bisa, makanya kita dikasih batas waktu 5 bulan penyelesaian perkara. Batas waktu penyelesaian. Kalau lewat dari itu kita harus membuat laporan. Itu ya bisa terjadi ya, karena ya semuanya itu kan para pihak, tergantung para pihak. Kalau para pihak disiplin dengan waktu, dengan agenda persidangan, dengan court calendar yang sudah kita buat, ya itu cepat. Misalnya sekarang agendanya jawaban, dia pada saat hari itu langsung dengan jawaban siap gitu. Kadang-kadang kan, saya belum siap dengan jawaban, mohon tunda seminggu. Nah, kan lama. Begitu juga pada saat saksinya lengkap, sudah siap, dikasih kesempatan 2 kali saksi bisa dilakukan, atau bahkan sekali kesempatan sudah dia habiskan saksinya. Gitu juga tergugat, gitu loh. Nah, cepat selesai. Kesimpulan dan tidak ada penundaan, mungkin 3 bulan selesai. Itu semua tergantung para pihak. Kendala dari kita itu bisa menunda itu ya kalau satu atau pas dipanggil pelatihan, hakimnya dipanggil pelatihan, kan mau tidak mau ditunda. Kalau ketua majelisnya dipanggil pelatihan atau cuti mendadak misalnya, nah itu ditunda. Ya, tundanya kan seminggu. Oh, maksimal seminggu ya dikasih jeda gitu ya. Ci. Kalau panggilan tercatat baru 2 minggu. Gitu. Tapi kalau penundaan dari kita karena halangan ketua majelis, belum seminggu. Gitu. Kalau para pihak hadir juga pada saat saksi, ya penundaannya seminggu. Oke. Ji, tanpa terasa kita ngobrol hampir mendekati pukul 12. Masa sih? Iya. Perasaan Sebagai baru. Oh baik iya. ya. Oke Haji, yang terakhir mungkin ya Haji ya, bisa disampaikan sebagai penutup pesan penting apa yang ingin Haji sampaikan terkait persidangan secara elektronik tingkat pertama dan juga upaya hukum. Iya, yang jelas dengan persidangan elektronik ini memudahkan pengguna layanan ya, baik yang berperkara terutama ya, ya gitu. Itu memudahkan sekali para pihak untuk kita juga dari kita menerapkan asas trilogi itu, sederhana, cepat, biaya ringan, itu terwujud gitu. Masyarakat juga tidak ada yang harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk datang ke persidangan. Terus kedua, kita harus diajak melek jadinya, mau tidak mau harus melek. Hakimnya terutama gitu, pegawai pengadilan juga, pokoknya orang pengadilan harus melek IT. Itu intinya. Tapi memang ada nggak selama ini hakim yang tidak melek IT? Mau nggak mau, dari tidak akhirnya jadi bisa, begitu. Karena kita harus ambil ini. Iya benar. Apalagi sekarang harus bawa laptop ya Ji ya, pas sidang ya. Dan kita bukan gimana, dikasih fasilitas. Oh gitu, dari kantor. Siap. Mau nggak mau, ya kita bikin putusan, bikin itu harus. Nah, putusan kan diunggah, upload melalui sistem informasi gitu. Baik.
Iya. Baik, terima kasih Ji Gusti Made Juliartawan SHMH selaku Hakim PN Singaraja sudah berbincang bersama RRI terkait topiknya persidangan secara elektronik tingkat pertama dan juga upaya hukum. Terima kasih Haji atas sharing-sharingnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atau mungkin tidak puas, belum pas dengan jawaban kami, bisa kita diskusi lebih lanjut. Mau ke kantor untuk diskusi tentang ini. Itu yang penting jangan perkara. Baik, ya, terima kasih. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu sedar hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia, dan selepas puja Trisandia tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share